Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Susanti, kelas 4 PAIB 2. Yang saya hormati Bapak Amiruddin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, serta teman-teman yang dirahmati Allah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Hakikat Hukuman dan Ganjaran dalam Pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian hukuman dan ganjaran. Nah, dalam pembahasan yang luas, istilah ganjaran diartikan sebagai yang pertama yaitu ganjaran adalah alat pendidikan preventif dan represif yang menyenangkan dan bisa menjadi pendorong atau motivator bagi murid. Yang kedua, ganjaran adalah hadiah terhadap perilaku baik dari anak didik dalam proses pendidikan. Ganjaran tidak boleh bersifat sebagai upah, sebab ganjaran ialah alat mendidik. Sedangkan upah ialah suatu yang mempunyai nilai sebagai ganti rugi dari suatu pekerjaan atau suatu jasa. Nah, anak mau bekerja giat dan berlaku baik karena mengharapkan upah. Jika tidak ada upah, ada sesuatu yang diharapkannya. Mungkin anak itu berbuat seenaknya atau sengaja. Ganjaran dalam pendidikan adalah balasan yang diberikan pada peserta didik atas prestasi yang dicapai serta sebagai motivasi. Secara terminologis, hukuman sebagaimana pendapat Ngalim Purwanto adalah suatu usaha pendidik untuk memperbaiki kelakuan dan budi pekerti peserta didik. Kemudian, menghukum merupakan suatu perbuatan yang dengan sadar dan sengaja menyebabkan penderitaan pada seseorang. Hal ini dimaksudkan agar anak didik benar-benar merasakan. Nah, jadi hukuman diberikan kepada anak didik guna untuk menyadari kekeliruannya dalam dan merasakan duka akibat perbuatan yang sudah ia lakukan, sehingga dalam memberikan hukuman terkandung beberapa tujuan etis, yaitu moral, susila, baik dan benarnya. Nah, sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran itu banyak sekali, namun yang paling utama adalah faktor niat atau rencana dan kesempatan serta peluang. Nah, untuk melakukan pelanggaran atau pembalasan yang dengan sengaja diberikan kepada anak didik dengan maksud supaya anak tersebut merasa jerah. Adapun model-model hukuman dan ganjaran dalam perspektif pendidikan Islam, yaitu hukuman yang diterapkan pada anak didik dapat dibedakan menjadi beberapa pokok. Yang pertama itu hukuman yang bersifat isyarat, hukuman yang bersifat kecaman, kemudian hukuman yang bersifat fisik. Nah, hukuman yang bersifat isyarat ini antara lain menunjukkan muka masam. Hukuman ini diberikan untuk memperbaiki kesalahan anak dengan peringatan melewati isyarat ini. Selanjutnya, hukuman melalui ancaman atau teguran serta peringatan ini dijatuhkan kepada pelanggar jika hal ini bermanfaat, misalnya diancam hukuman penjara. Teguran juga merupakan salah satu cara menghukum bagi orang yang melanggar akhlak. Selanjutnya hukuman fisik. Hukuman fisik ini yaitu seperti mencubit dan memukul. Hukuman ini dapat diterapkan apabila ancaman, teguran serta isyarat tidak membuat mereka menyadari akan kesalahannya, maka pukulan boleh dijatuhkan, asalkan masih dalam batas-batas kewajaran dan batas-batas tertentu, sehingga tidak mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan. Hukuman ini diberikan kepada anak yang melakukan kesalahan, terlebih mengenai hal-hal yang harus dikerjakan oleh anak, misalnya seperti sholat. Selanjutnya, hukuman dengan meninggalkan pergi, tidak mengajak bicara kepada yang berbuat salah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, kami diberitahu oleh Abu Bakar bin Abi Saibah, kami diberitahu oleh Ismail bin Ulayyah dan dari Ayub dan Sa'id bin Jubair bahwasanya tetangga Abdullah melempar dengan kerikil, lalu dilarang oleh Abdullah. Katanya bahwa Rasulullah melarang orang yang membidik dengan kerikil. Lalu ia tetap mengulanginya lagi. Dan dikatakan kepadanya, telah kukatakan kepadanya
Telah kukatakan kepadanya bahwa aku melarang melempar dengan kerikil, tapi kamu masih ngotot, maka aku tidak mengajakmu berbicara. Nah, seperti itulah sekilas tentang hukuman yang dilakukan secara sengaja. Adapun beberapa macam bentuk atau perbuatan peserta didik yang dapat merupakan ganjaran bagi anak didiknya. Yang pertama, guru mengangguk tanda senang dan mendengarkan suatu jawaban yang diberikan oleh anak. Yang kedua, guru memberi kata-kata yang menggembirakan seperti pujian. Kemudian, ganjaran yang ditunjukkan kepada seluruh siswa sangat perlu. Ganjaran dapat juga berupa benda-benda yang menyenangkan dan berguna bagi anak-anak, misalnya buku tulis, pensil, permen, dan lain sebagainya. Ada kalanya ganjaran juga berbentuk seperti pujian yang baik terhadap seorang guru yang sukses adalah guru yang memberi pujian kepada siswa ketika ia melihat tanda yang baik pada perilaku siswanya. Nah, ini akan mengakibatkan kebaikan kepada anak apabila ganjaran yang baik pula diberikan. Selanjutnya, pentingnya hukuman dan ganjaran dalam pendidikan Islam. Nah, hukuman terhadap anak adalah suatu teguran yang apabila membantu hidup mereka untuk berdisiplin. Nah, dalam artian mau dan mampu mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Allah dalam beribadah dan ketentuan lainnya yang berisi nilai-nilai fundamental serta mutlak sifatnya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menurut syariat Islam. Nah, tujuan hukuman ini dibentuk adalah agar hukuman mengandung arti positif, karena ia ditujukan untuk memperoleh perbaikan dan pengarahan, bukan semata-mata untuk membalas dendam. Oleh karena itu, orang Islam sangat ingin mengetahui tabiat dan perangai anak-anaknya sebelum mereka hukum. Sebagaimana mereka ingin sekali mendorong anak-anak ikut aktif dalam memperbaiki kesalahan mereka sendiri, dan untuk ini mereka melupakan kesalahan anak-anak dan tidak membeberkan rahasia mereka. Nah, sedangkan tujuan dari ganjaran adalah supaya dengan ganjaran ini anak menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki dan mempertinggi prestasi yang telah dicapai. Dalam Al-Quran dijelaskan tentang ganjaran yang digunakan untuk membalas orang yang beriman dan beramal soleh agar mereka mempertinggi keimanan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam pemberian ganjaran belum tentu selalu diberikan pada anak terpandai di kelas. Karena memang anak yang pandai selalu menunjukkan hasil yang baik dan hal tersebut tidak perlu selalu diberi ganjaran. Sebab jika begitu ganjaran akan berfungsi sebagai upah. Karena dengan begitu anak akan makin giat meningkatkan prestasinya. Nah, baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada materi pertemuan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.